Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning and how are you? I hope you all doing good. Semoga kalian tetap sehat ya. Before we start our lessons, let's reciting basmalah together. Okay, thank you student. Before we start our lesson, I hope you all to feel the tension in e-learning. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian isi absen dulu ya di e-learning. Okay student, this is our third meeting. In this video, I really all of you to stay at home, stay healthy, think positive. Meskipun sekarang kita dalam masa pandemik global, tapi semangat belajar kita harus membara seperti biasa ya. Okay, do you remember our last material, our last topic? What is about? Kalian masih ingat nggak apa materi terakhir kita? Okay, our last material is about procedure text receipt. Materi terakhir kita yang kemarin adalah procedure text receipt. Kalian masih ingat enggak apa itu procedure text receipt? Kita mengulas sedikit ya tentang apa itu procedure text receipt. Procedure text receipt adalah teks yang memberitahu kita bagaimana cara mengerjakan sesuatu atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu, seperti contohnya yaitu makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan dalam procedure text receipt itu terdapat struktur organisasi, terdapat ciri-ciri, dan as we have discussed our last topic, today's we are gonna discuss about procedure text manual. Hari ini kita akan membahas tentang procedure text manual. Do you know what is it? Okay, today we are gonna discuss about procedure text manual. Do you know what is procedure text manual? Hari ini kita akan membahas tentang procedure text manual. Procedure text manual yaitu sama seperti procedure text receipt, tetapi ada sedikit perbedaan di sini, yaitu jika prosedur teks resep itu membahas tentang bagaimana cara membuat sesuatu seperti makanan, minuman, dan maka prosedur teks manual itu adalah bagaimana cara kita untuk mengoperasikan sesuatu. Biasanya tentang alat elektronik seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya. The purpose of this text is same with previous material. It's about procedure text receipt. Tujuannya yaitu sama seperti prosedur text receipt, yaitu tujuannya yaitu the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Tujuan sosial prosedur teks adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan atau langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. And the second purpose is procedure text is to tell the reader how do or make something through a sequence of action or steps. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan atau tindakan langkah-langkah yang sudah disesuaikan. Okay, and the definition of manual procedure text is teks prosedur manual adalah berisikan tentang bagaimana cara kita mengoperasikan sesuatu seperti alat elektronik dan lain sebagainya. Manual banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, contohnya pada buku panduan. Misalkan kita habis membeli sebuah alat elektronik seperti setrikaan, handphone, dan lain-lain. Biasanya dalam buku panduan tersebut terdapat prosedur atau cara langkah-langkah bagaimana menggunakan alat tersebut. Do you get my point? Okay, let's move on. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi.
prosedur teks manual. Struktur organisasi prosedur teks manual dengan prosedur teks resep itu hampir sama, tetapi di sini ada satu perbedaan, yaitu jikalau dalam prosedur teks resep itu terdapat 3 struktur organisasi, terdapat goal, tujuan, materials atau ingredients, and the last is steps. But in this procedure text manual, only 2 struktur organisasi. Hanya terdapat 2 struktur organisasi, yakni goal, tujuan, and step, langkah-langkah. Jadi dalam prosedur teks ini tidak terdapat material. Struktur organisasi yang pertama adalah goal atau tujuan itu biasanya berisikan judul yang diawali dengan kalimat how to bla 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 atau how to operate bla bla bla. And then the steps itu berisikan tentang langkah-langkah. And the next is about ciri-ciri prosedur teks manual. Ciri-cirinya juga sama seperti prosedur teks resep. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense atau menggunakan tenses yang simple, yaitu menggunakan verb 1. Yang kedua adalah menggunakan imperatif atau bentuk perintah. Yang ketiga menggunakan ordinal number seperti first, second, third, fourth, and etc. Or menggunakan number biasa seperti 1, 2, and so on. And the last, using conjunction, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Conjunction di sini bermacam-macam, ada conjunction seperti and, then, and so on. Do you get my point? Okay, and the next session is the example of procedure text manual. Okay, the first example, you can see these pictures. The first example is how to operate an electronic rice cooker, atau cara mengoperasikan penanak nasi elektronik, atau bagaimana cara mengoperasikan rice cooker. Here, how to operate an electronic rice cooker, it's bagian dari goal atau tujuan. Terdapat kata how to, and then isi dari teks ini yaitu langsung menggunakan ordinal number atau angka biasa, kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya, atau termasuk juga dalam step. The first, wash the cooking pot and make sure the inner side is clean. The second, measure the rice by using the measurement cup and put the rice into the cooking pot. Make sure to give space for the rice, water, and expansion. The third, rinse the rice so that we can remove the pesticides that may be present. Fourth, add some water into the cooking pot. Usually, we need to see the water in 1 centimeter above the rice surface. The fifth, soak the rice for about 30 minutes in order to make the cooked rice thicker. And the next, put the cooking pot along with the rice and water into the rice cooker. The seventh, close the rice cooker lid and then plug the cable into the electricity socket. Start the rice cooker by pressing the cooking or timer button. Wait until the cooking process is over. And the last, open the lid and the rice is ready to be served. Ya, itu ya contoh dari prosedur teks manual. Contoh yang kedua yaitu
How to use an electronic iron. Cara menggunakan setrika elektrik. Sama seperti contoh sebelumnya, you can see this picture. Sama seperti sebelumnya, dalam contoh yang kedua ini langsung terdapat step-step. Karena dalam prosedur teks manual itu tidak terdapat material, maka langsung saja. Yang pertama itu ada goal. Goal ini bisa kita lihat dari judul, yaitu ada kata how to. And then the step itu sesudah judul langsung urutan-urutan cara penggunaan. The first, prepare the iron, the clothes, a placemat or any flat surface board, some clothing hanger. Plug the iron cable into an electricity socket and wait until the iron gets warmer. Place the cloths on the placemat. Apply the iron on the cloth surface evenly. Flip the cloths and apply the iron on the other side of the cloths evenly. And the sixth, put the cloths on the clothing hanger. And the last, continue with another cloths. Contoh kedua itu bagaimana cara menggunakan setrikaan atau cara bagaimana kita menyetrika. Okay, I think it's enough for today's topic. And dan jangan lupa untuk mengisi kuis yang sudah diupload di e-learning ya. Thank you for your nice attention. See you on the next meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.